publik atau pasar sampai sekarang masih belum bisa diyakinkan, karena terutama ini melihat struktur di Danantara yang diisi oleh mereka-mereka yang ya orang ngerti lah siapa mereka itu, apalagi yang misalnya yang mengelola BUMN kan. Di situ ada Erick Thohir, Menteri BUMN yang menjadi Ketua Dewan Pengawas, kemudian ada Doni Oskaria, ini Wakil Menteri Negara BUMN yang jadi CEO-nya. Dan BUMN kita itu kan sekarang ini benar-benar hancur-hancuran, babak belur ya. Mulai dari kalau BUMN infrastruktur karena diberi penugasan, sekarang ini malah utangnya menggunung, dan ada juga yang sudah terancam pilot gitu. Kemudian BUMN pengelola dana-dana investasi, termasuk asuransi, misalnya Asabri, Jiwasraya, Taspen, dan sebagainya juga dilanda skandal. Jadi bagaimana publik mau diyakinkan? Terutama karena publik melihat bahwa komposisi mereka yang hendak mengendalikan atau diminta untuk mengendalikan aktivitas bisnis dari Danantara ini juga adalah orang-orang yang dicurigai atau dipersepsikan sebagai mereka yang gagal untuk membersihkan BUMN, mereka yang gagal untuk menghalangi korupsi berlangsung di perusahaan-perusahaan negara. Kan itu satu paket berpikir, dianggap bahwa mimpin BUMN aja atau menteri yang seharusnya mengawasi BUMN itu atau mengkoordinasi BUMN itu gagal untuk membuat BUMN ini sehat. Karena dianggap atau kadang-kala memang faktanya banyak BUMN yang harusnya udah dihilangkan nilai bisnisnya tuh, apa istilahnya, di write off. Jadi secara akuntan sebetulnya dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai pembuat profit itu, kecuali direkayasa laporan keuangannya, lalu dicari cara dengan cara menyembunyikan utang dalam bentuk merger segala macam. Tetapi yang jadi inti persoalan kita adalah cara publik memandang mereka yang terutama yang berasal dari wilayah BUMN yang mengawasi atau bahkan menjadi pasukan yang akan membawa Danantara ini kan. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam satu wilayah yang memang bukan soal ekonomi, bukan juga soal politik, tapi soal persepsi publik. Nah, persepsi publik ini berkembang terus atau tumbuh terus karena perubahan-perubahan di dalam konsep Danantara itu sendiri kan. Komposisi yang berubah dan mungkin juga kejelasan siapa yang akan atau lembaga mana yang akan nimbrung di situ. BUMN mana aja yang akan dipastikan jadi core bisnis dari Danantara? Apakah perbankan itu dianggap bahkan mungkin terlalu berbahaya kalau perbankan dimasukkan di situ? Karena sistem perbankan itu punya semacam kepekaan yang berbeda dengan perusahaan yang non finansial. Jadi semua hal itu berputar di dalam pikiran publik dan menimbulkan sinisme. Tetapi harus dianggap bahwa sinisme publik itu berdasar juga karena kepercayaan pada pejabat-pejabat negara, pejabat BUMN, terutama pada kasus-kasus belakangan ini, asuransi, Asabri, Pertamina, macam-macam itu, kemudian Wika. Jadi segala macam hal yang ada di publik itu justru dicurigai sebagai problem yang tidak, atau bukan dicurigai, dianggap tidak bisa diselesaikan oleh BUMN sendiri, lalu sekarang mau digabung. Jadi semacam gabungan dari mereka yang bermasalah. Kira-kira itu persepsi publik terhadap Danantara.